Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Masalah Pendidikan dan Pengulangannya. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ali Bode, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami. Berikut tim kami yang akan melanjutkan pemaparannya. Terima kasih. Berikut saya akan memaparkan materi yang berjudul Masalah Pendidikan dan Pengulangannya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sebuah negara dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berpengetahuan luas dan berkarakter. Namun kenyataannya hingga saat ini sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan terus berulang dari waktu ke waktu. Berikut masalah-masalah seperti rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan akses antara daerah kota dan desa, kurangnya fasilitas dan rendahnya kesejahteraan guru, serta lemahnya kurikulum yang berganti-ganti tanpa evaluasi mendalam. Menjadi tantangan yang tak kunjung selesai. Ironisnya, sebagai besar masalah tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan persoalan yang terus berulang dan berbalik publik. Lanjut, fenomena pengulangan masalah pendidikan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyebab dan pola pengulangan masalah pendidikan agar dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut bab 2 pembahasan. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Lanjut, gambaran umum masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek melalui dari pemerataan akses, mutu pendidikan, fasilitas. Berikut gambaran umum masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek melalui dari pemerataan akses, mutu pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik, hingga kebijakan yang belum konsisten. Beberapa masalah umum yang masih sering dijumpai antara lain yaitu yang pertama, ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal. Yang kedua, kualitas tenaga mengajar yang belum merata. Dan yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana belajar. Lanjut yang keempat, biaya pendidikan yang masih tinggi bagi sebagian masyarakat dan kurikulum yang sering berganti tanpa evaluasi mendalam. 2.3 faktor penyebab masalah pendidikan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah pendidikan antara lain yaitu yang pertama, kebijakan yang tidak konsisten, pergantian kurikulum yang terlalu sering menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa. Berikut yang kedua, kurangnya pemerataan anggaran, daerah terpencil sering kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik. Yang ketiga, kualitas guru yang belum merata, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Keempat, kurangnya pengawasan dan evaluasi, program pendidikan sering dijalankan tanpa evaluasi keberhasilan jangka panjang. Dan yang kelima, terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Lanjut, 2.4 bentuk-bentuk masalah pendidikan. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Banyak sekolah masih memiliki mutu pembelajaran yang rendah, baik dari segi sarana, metode maupun hasil belajar siswa.
Yang kedua, masalah akses dan pemerataan. Di daerah terpencil, banyak anak tidak bisa melanjutkan pendidikan secara jarak sekolah yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi. Ketiga, masalah kurikulum dan evaluasi. Perubahan kurikulum yang terlalu sering tanpa kajian matang membuat sistem pembelajaran tidak stabil. Yang keempat, masalah tenaga pendidik. Guru di daerah pedesaan sering kekurangan pelatihan dan sarana penunjang pembelajaran. Yang kelima, masalah sosial ekonomi. Kemiskinan membuat sebagian masyarakat lebih memiliki pekerja daripada bersekolah. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan berikut. 2.5. Pengulangan masalah pendidikan dari masa ke masa. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia cenderung berulang karena kurangnya tindak lanjut dari evaluasi program pendidikan sebelumnya. Kebijakan yang berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintah. Tidak adanya sistem pendidikan nasional yang benar-benar berkelanjutan dan terintegrasi. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan sistem pendidikan. Contohnya isu seperti ketimpangan fasilitas, rendahnya mutu guru, dan peringatan kurikulum telah muncul sejak era 1980-an dan misalnya terjadi hingga kini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. 2.6. Upaya mengatasi masalah pendidikan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah pengulangan masalah pendidikan antara lain. 1. Menerapkan kebijakan pendidikan jangka panjang yang konsisten, tidak bergantung pada pergantian materi atau pemerintah. 2. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. 3. Memperkuat pemerintah sarana pendidikan, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. 4. Melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program pendidikan. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program pendidikan yang telah diterapkan. Berikut bab 3 sebagai penutup. Kesimpulan, masalah pendidikan di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat sistematik. Banyak di antaranya merupakan masalah lama yang terus berulang akibat lemahnya kebijakan, kurangnya evaluasi, serta rendahnya komitmen terhadap pendidikan jangka panjang. Tanpa pembenahan menyeluruh dan kesinambungan kebijakan, pengulangan masalah pendidikan akan terus terjadi di generasi ke generasi. 3.2. Saran, pemerintah perlu menyusun kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekedar jangka pendek. Selain itu, peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, serta keterlibatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Hanya dengan kolaborasi semua pihak, masalah pendidikan dapat diatasi dan tidak terus berulang di masa depan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.